baik. Shalom. 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 Tidak terasa Bapak Ibu kita sudah memasuki di akhir tahun 2025. Besok kita merayakan Natal, lalu ibadah tutup tahun, awal tahun 2026 datang. Tapi kita percaya penyertaan Tuhan tetap luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Amin. Allah yang menyertai kita sepanjang tahun 2025, Dia akan Allah juga yang akan menyertai kita di tahun 2026. Amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah malam kudus hari ini. Kita percaya hari ini kita pulang dari tempat ini, kita bawa pemulihan daripada Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Karena hanya Tuhan yang kita tinggikan dan kita sembah, amin. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Amin. Kami sembah Engkau dan kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. 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 For the Lord God Almighty reigns. Pujian ini kembali katakan haleluya. 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 For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu katakan. Holy, holy, you are holy Lord. Yeah. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? We worship you, Lord. Worthy is the Lamb. Oh, you are worthy, Lord. Worthy is the Lamb. You are holy, amen. Holy, oh Lord. Are you Lord God Almighty? You are worthy, Lord. Oh yes, oh yes. Mari Bapak Ibu saja katakan. You are holy. Kami nyatakan Engkau satu-satunya Tuhan, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Oh yes, benar Tuhan. Worthy, you are worthy. Sama-sama nyatakan. You are holy, holy Lord. You are holy.
sembah Engkau Allah yang hidup. Sembah dan puji Syukur kami kepadamu Tuhan. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Kami menyembahmu Tuhan. Kembali angkat pujian dinyatakan sembah. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah
Yesus, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam hidup kami. Amin. Allah yang telah lahir untuk kehidupan kami. Terima kasih buat kasih setiamu, buat karuniamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Ya, Tuhan. Malam hari ini kami mau bersuka, kami merayakan Tuhan ibadah malam kudus kami di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna bagi jemaat-Mu di Amin. tempat ini. Amin. Ada pemulihan bagi kami Tuhan. Yes, amin. Ada sukacita Tuhan mengalir bagi hidup Amin. kami. Amin. Ada terobosan baru yang Kau berikan Yes, bagi hidup kami amin. Tuhan. Ada jawaban atas setiap pergumulan hidup kami. Amin. Kami mau katakan kami bangga memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa terima dalam hidup kasih, kami. Tuhan. Allah yang tak terbatas kuasa dalam Yes, hidup kami. amin. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Saya akan membacakan ayat tentang nubuatan yang terambil dari Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Amin. Kami mau terus berkatakan nama-Mu Yesus sebagai nama yang berkuasa atas hidup kami. Nama yang membebaskan, nama yang menyelamatkan, nama yang Yes. memulihkan dan nama yang menyembuhkan ya Tuhan. Amin. Di tengah keluarga kami ya Tuhan, dimanapun Engkau menempatkan kami berada ya Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa berseru memanggil nama Yesus sebagai tanda bahwa kami berserah dan berharap hanya pada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Every soul, Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a mari fire. perkatakan dengan iman. I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire.
mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus from the mountains. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a Bapak Ibu, kita akan membacakan ayat secara bersama-sama. Kita akan baca ayat secara bersama-sama. Bapak Ibu, nanti ayatnya akan ada muncul di tayangan media. Yang terambil dari Mika 5 ayat 2, 3. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dalam Lukas 2 ayat 14, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita akan membacakan ayat tentang keluarga sesuai tema kita tahun ini, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan keluarga. Kita ingin percaya setiap ayat yang kita baca, dan kalau kita bisa melakukannya, Tuhan akan memulihkan keluarga kita semua. Amin. Yang mungkin saat ini sudah mulai retak atau ada masalah, tidak ada lagi kasih di dalam keluarga, kita yakin dan percaya Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera Amin. bagi keluarga kita semua. Amin. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia,
yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Yosua 1 ayat 8 dan 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Malaki 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dalam nama Tuhan Yesus kita percaya segala yang dinyatakan Tuhan melalui firman-Nya akan tergenapi dalam hidup kita. Amin. Percaya bahwa Tuhan pasti memulihkan keluarga kita. Percaya Tuhan tidak pernah melepaskan kita karena kasih-Nya selalu ada bagi kita. Amin. Kita bangga memiliki Tuhan. Kita bangga memiliki Tuhan Yesus. Karena kita naikkan pujian kita bagi Dia. Dialah yang maha tinggi. Kami nyatakan Kau Allah yang maha suci Tuhan. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus.
karunia yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberi dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, agar berguna untuk pekerjaan-Mu, khususnya untuk gereja-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan berikan persembahan kita Bapak Ibu. Persembahannya masih seperti biasa terlebih dahulu. Nanti ada kantong persembahan yang akan diedarkan. Nanti kalau yang di palungan nanti persembahan kedua. Nanti ada amplop biru. Baik, saat memberi dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Sudah datang, bangkitlah, kamu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Sudah datang, bangkitlah, kamu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dengan merendahkan hati kami ya Tuhan, kami buka hati kami menerima setiap kebenaran firman Tuhan sebagai kebenaran yang harus kami pegang dan kami jalankan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai penuntun kami dalam menjalani hidup kami ya Tuhan, dalam rangka menggenapi rencana-Mu Tuhan atas hidup kami dan keluarga kami Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosa. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari sama-sama Bapak Ibu dengan bangkit berdiri kita hormati kehadiran Tuhan yang telah dikatakan. Oh Yesusku, Kaulah Raja damai. Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu
untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami percaya Engkau hadir di sini, Roh Kudus. Engkau sedang bekerja di tengah ibadah kami. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tema Natal Gereja Betel Indonesia, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Tema ini diambil dari tema PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, dan saudara kita dari KWI, Roma Katolik. Jadi temanya tahun 2025 ini Allah hadir menyelamatkan keluarga. Mari kita baca kitab Injil Matius 1:21. Kita keluarkan suara kita kembali, Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Berbicara tentang tema Allah hadir menyelamatkan keluarga, minimal ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, Yesus hadir sebagai juru selamat melalui keluarga. Yesus hadir di dunia sebagai juru selamat melalui keluarga. Kata menyelamatkan dari kata bahasa aslinya yang artinya memindahkan dari satu tempat yang tidak aman menjadi aman. Jadi kata menyelamatkan di sini artinya memindahkan dari satu tempat yang tidak aman menjadi aman. Seperti Bapak ketahui, ketika manusia jatuh dalam dosa, posisi manusia sangat-sangat tidak aman. Kenapa? Alkitab berkata, upah dosa adalah maut, yaitu kematian. Tapi kita bersyukur ada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dia mau lahir di dunia. Dan dikatakan oleh kitab Injil Matius, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita sangat bersyukur
punya Yesus Kristus, Bapak Ibu. Sebab tanpa Yesus Kristus kita semua tidak diselamatkan. Tapi hari ini kita bersyukur melalui peristiwa Natal yang kita rayakan untuk kesekian kalinya, bahwa status hidup kita karena kelahiran Yesus, karena kematian Yesus, maka status hidup kita berubah dari orang berdosa menjadi orang yang diselamatkan. Hal ini perlu kita pahami. Kita ini adalah orang yang diselamatkan, yang sudah diselamatkan. Orang yang harus dihukum menjadi orang yang dibenarkan. Orang yang harus dihukum menjadi orang yang dibenarkan. Bapak Ibu Tuhan, kita lihat di sini ada kata dibenarkan. Kenapa kita dibenarkan? Kita dibenarkan karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita dibenarkan di hadapan Bapa di surga. Bapak Ibu, sampai kapan manusia nggak bisa hidup benar? Makanya ada orang berkata begini, Pak, saya nggak mau dibaptis buru-buru. Kenapa? Sebab saya masih belum hidup benar. Saya mau tanya Bapak Ibu, sampai kapan kita hidup benar? Kita nggak akan bisa hidup benar. Kita dibenarkan. Ingat Bapak Ibu, kita tuh dibenarkan. Orang yang harus dihukum jadi orang yang dibenarkan. Ya. Coba baca ayat tadi lagi Jo. Yesaya 64 ayat 6. Bapak Ibu lihat. Kita baca ya. Ingat ayat ini Bapak Ibu. Ayat ini mengatakan sesaleh-salehnya kita. Mungkin nama kita Pak Saleh. Tinggal di Jalan Soleh. Sesaleh-salehnya kita di hadapan Tuhan. Kita ini seperti kain kotor. Mari kita baca. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Makanya Bapak Ibu, bersyukurlah kita jadi orang yang dibenarkan di hadapan Bapa di surga. Melalui kelahiran Yesus, kematiannya, Dia tebus kita dari segala dosa. Makanya kita disebut orang benar. Karena kita dibenarkan karena beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, terkait dengan tema ini Bapak Ibu, Yesus lahir sebagai juru selamat melalui keluarga Yusuf. Keluarga yang sederhana, tapi keluarga yang taat. Bapak Ibu, Yusuf mengawali, membangun sebuah keluarganya dengan sebuah ketaatan. Apa buktinya? Coba kita baca ini ayat ini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ambil Maria sebagai istrinya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Ada berapa Maria di Alkitab? Yang bisa dapat hadiah, dapat jawabannya? Dikasih hadiah Bapak Ibu. Yaitu mobil, mesinnya mesin tik. Ada berapa Maria? Halo. Bapak Ibu, Maria di Alkitab banyak loh namanya. Maria Ibu Yesus. Maria Magdalena. Maria saudara Lazarus. Maria Ibu Yakobus muda. Satu lagi Maria Mercedes. Gak ada, itu bisa saya Bapak Ibu. Itu Maria di Alkitab. Bapak Ibu. Nah, Yusuf ketika dia dengar Maria mengandung,
Dia ingin ceraikan diam-diam. Kenapa Bapak Ibu dia mau ingin ceraikan? Karena di zaman itu orang kalau belum menikah udah hamil itu satu aib. Itu memalukan. Tapi seorang yang baik hati, dia diam-diam mau ceraikan. Tapi ketika dia punya niat demikian, ketika dia lagi tidur, malaikat Tuhan datang menghampiri dia dalam mimpi. Yusuf, kau gak boleh ceraikan Maria. Sebab bayi yang dikandung ada bayi dari Roh Kudus. Makanya ayat ini berkata, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf mengawali membangun sebuah keluarga dengan ketaatan, Bapak Ibu. Di sini kita bisa melihat bahwa pentingnya peranan sebuah keluarga di mata Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa pentingnya peranan sebuah keluarga yang taat. Keluarga yang taat. Kenapa Bapak Ibu? Keluarga yang taat Tuhan dapat pakai untuk menyelamatkan keluarga-keluarga yang belum mengenal Yesus. Bukankah ini kerinduan kita bersama Bapak Ibu? Kita rindu dari kehidupan keluarga kita. Ya, dapat memperkenalkan Yesus kepada keluarga-keluarga yang belum mengenal Yesus. Bahkan sampai keluarga itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena Yesus hadir sebagai Juru Selamat melalui sebuah keluarga. Dan Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bapak Ibu, ini kerinduan kita bersama. Bapak Ibu yang hadir, keluarga-keluarga maupun yang tidak dalam satu keluarga pun, kita percaya Bapak Ibu ini jadi kerinduan kita bersama. Bahwa keluarga kita dapat Tuhan pakai untuk menjadi penyelamat bagi keluarga-keluarga yang lain. Menjadi penyelamat buat keluarga-keluarga yang hancur. Bapak Ibu, di dunia ini kalau kita melihat begitu banyak keluarga yang hancur. Ya, ada keluarga-keluarga yang hancur Bapak Ibu. Ya, kita tahu Bapak Ibu Tuhan, keluarga itu adalah satu lembaga yang diciptakan Allah dan menjadi lembaga yang seringkali menjadi sasaran bidik dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan gak suka lihat keluarga kita ini utuh. Kuasa kegelapan tidak suka lihat keluarga ini harmonis, diberkati, dan setia sama Tuhan. Kenapa? Karena iblis tahu keluarga yang kuat, gereja akan jadi kuat. Tapi sebaliknya, keluarga yang lemah, gereja pun berdampak jadi lemah. Mari sama-sama malam ini terkait dengan tema Natal kita. Saya berdoa Bapak Ibu yang hadir di sini, keluarga-keluarga yang hadir di sini dapat Tuhan pakai untuk memenangkan keluarga-keluarga yang lain dan menyelamatkan keluarga-keluarga yang di ujung kehancuran atau sudah hancur. Tuhan pakai kita Bapak Ibu. Yang kedua, Yesus hadir sebagai Juru Selamat di dalam keluarga. Tadi melalui keluarga. Yesus hadir sebagai Juru Selamat di dalam keluarga. Dia hadir jadi Juru Selamat dalam keluarga. Artinya, Ibu Bapak sekalian Tuhan, ketika Yesus hadir sebagai Juru Selamat dalam keluarga kita, maka di dalam keluarga kita akan bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di dalam keluarga kita. Kita lihat di Alkitab, ada satu keluarga yang diselamatkan Tuhan dari peristiwa yang sangat mengerikan, yaitu keluarga Nuh.
Dari sekian banyak manusia di dunia saat itu, hanya satu keluarga ini yang diselamatkan Tuhan. Termasuk binatang yang sepasang-sepasang. Bapak. Masuk ke dalam sebuah bahtera. Bapak Ibu tahu nggak? Kenapa bahtera Nuh sampai hari ini nggak bisa diketemukan? Ada yang mengatakan, dia kan mendarat di gunung Ararat. Kalau orang cadel susah baca ini, Ararat. Ya, Ararat susah. Ular melingkar di atas pagar, bundar, susah tuh. Kenapa nggak saya temuin? Ada yang mengatakan, karena bahtera Nuh habis dimakan rayap. Itu kata saya, Bapak. Ya, kata saya. Ya. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan pakai keluarga Nuh dalam rangka ingin menyelamatkan dunia. Kenapa? Karena Tuhan hadir di dalam keluarga Nuh. Nuh ditemukan ada keluarga yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu ngeri ya, 40 hari 40 malam bumi habis semua dengan air bah. Disapu oleh air bah. Tapi bersyukur ya, Tuhan berjanji dia tidak akan menghukum bumi seperti itu lagi. Keluarga Nuh, ketika Tuhan hadir di keluarga Nuh, terjadi ada keselamatan. Dan dari keturunan Nuh inilah, maka kita ada sampai hari ini. Bapak Ibu. Kemudian, melalui keluarga Hana, ada banyak contoh Bapak Ibu. Ketika Tuhan hadir di keluarga Hana, maka keluarga ini diselamatkan dari apa? Dari aib. Alkitab mengatakan Hana mandul. Hana mandul loh. Alkitab bilang Hana mandul. Kemudian dengan keluarga Imam Zakaria. Ini keluarga yang melayani Tuhan sebagai imam. Bayangin sebagai imam, istrinya pun dari keturunan Lewi, orang Lewi yang Tuhan pakai, Tuhan khususkan untuk melayani Tuhan. Tapi mandul. Bapak Ibu, tradisi orang Yahudi, kalau mandul itu aib. Seperti orang kena kutuk Tuhan. Tapi ketika Tuhan hadir di tengah keluarga ini, maka keluarga ini melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ya, yang mandul diberikan keturunan. Bapak Ibu kita lihat, ketika Yesus hadir sebagai juru selamat dalam keluarga, maka kita lihat keluarga kita menjadi keluarga yang bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan di tengah keluarga. Bapak Ibu, masalah yang paling berat dihadapi dalam kehidupan manusia namanya masalah keluarga. Ini paling berat Bapak Ibu. Masalah keluarga itu kenapa? Masalah yang paling kompleks. Saya juga nggak tahu kenapa kok PGI, KWI ngambil tema ini gitu. Ya, mengambil tema ini Allah hadir menyelamatkan keluarga. Kita dulu mulai tema ini, keluarga-keluarga di Indonesia jadi keluarga yang diselamatkan Tuhan. Bukan hanya ya di Indonesia tapi pun di dunia pun keluarga-keluarga pun bisa diselamatkan. Ya. Jadi ketika Tuhan hadir, Bapak Ibu Tuhan hadir, Tuhan lahir di keluarga kita. Maka kita bagaimana kuasa Tuhan bisa dinyatakan dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan bisa memulihkan keluarga kita. Memulihkan keadaan ekonomi, keadaan apapun. Tuhan sanggup pulihkan Bapak Ibu. Tapi syaratnya Yesus hadir sebagai juru selamat di dalam keluarga. Dalam keluarga kita. Yang ketiga, yang terakhir. Keselamatan dapat terjadi melalui seorang yang percaya di dalam keluarga. Ini kisah yang pernah Bapak Ibu sering dengar. Kisah para Rasul 16:31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu tahu kisah ini bagaimana ketika Paulus
Silas dan teman-temannya ketika ada di penjara, ditangkap, dibelenggu. Bayangin udah dimasukin penjara, dibelenggu dengan rantai, kaki tangannya. Ya. Tapi ketika dia sedang memuji menyembah Tuhan, dia lagi naikkan penyembahan, doa, malaikat Tuhan hadir di dalam penjara. Ditepuklah Paulus. Semua belenggunya rantainya terbuka, termasuk pintu-pintu penjara semua terbuka. Bapak Ibu, kepala penjara ketakutan karena kepala penjara melihat bahwa pintu-pintu penjara terbuka dan dia pikir ini tahanan udah kabur semua. Tapi ketika dia dalam keadaan takut, lalu dia bertanya kepada Paulus dan teman-teman. Lalu dijawablah oleh Paulus dan teman-temannya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Di sini kita bisa melihat bahwa seorang yang sudah percaya dapat berdampak di keluarga atau dalam keluarga. Artinya Tuhan bisa pakai hidup kita di dalam keluarga. Bapak Ibu, kita bisa dipakai Tuhan loh dalam keluarga kita masing-masing. Untuk apa? Menyelamatkan keluarga. Mendatangkan kuasa Tuhan di sebuah keluarga. Sebab dikatakan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kita yang sudah diselamatkan dapat bisa berdampak untuk keluarga-keluarga yang belum mengenal Yesus juga diselamatkan. Bapak Ibu, kita doa, kita rindukan Natal tahun 2026. Ini 2025 Bapak Ibu. Setahun lagi. Ini jadi PR kita, jadi doa kita. Kita rindu kalau ada keluarga-keluarga yang belum mengenal Yesus. Bapak Ibu dipakai Tuhan. Sehingga tahun depan keluarga yang belum mengenal Yesus, mereka sudah menjadi percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah ini jadi kerinduan dan doa kita bersama Bapak Ibu. Karena sekali lagi tidak kebetulan tema Natal kita hari ini adalah Allah hadir menyelamatkan keluarga. Saya rindu Bapak Ibu dari keluarga-keluarga jemaat yang hadir hari ini, keluarga kita semua diselamatkan Tuhan, amin. Itu kerinduan kita Bapak Ibu. Kita boleh bawa jiwa untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita sekarang hidup di akhir zaman. Bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang yang kedua kali. Bapak Ibu lihat sekarang tokoh-tokoh di dunia termasuk hamba Tuhan punya target sampai 2033. Agar tahun 2033 amanat agung bisa terus disebarkan dan banyak orang terima Yesus. Bapak Ibu, enggak tahu kenapa kok mereka bisa punya pandangan demikian. Salah satu yang saya tahu, lihat dari kehidupan Yesus. Bapak Ibu, Yesus mati umur 33 tahun. Ya. Jadi mereka sedang berpikir mengarah sana. 2023 mereka rindu ada tuaian besar terjadi Bapak. Ada banyak orang di dunia terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat dalam rangka menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Mari saya percaya Bapak Ibu di tempat ini pun kita bisa dipakai Tuhan sekali lagi. Pertanyaannya, apakah kita mau? Kalau Bapak Ibu tidak mau, kita nggak bisa berbuat banyak. Tapi kalau Bapak Ibu mau, Tuhan bisa pakai Bapak Ibu. Kuncinya hanya M-A-U, mau. Nanti Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja melalui kehidupan kita, orang yang sudah percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sekali lagi, sembah dan puji Dia. Sembah, ya, amin, amin. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami muliakan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Sang Raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara kita yang mau didoakan hari ini? Di samping nanti kita akan menaikkan doa syafaat, tapi ada di antara Bapak Ibu yang secara pribadi ingin didoakan. Mungkin Bapak Ibu berdoa merindukan keluarga Bapak Ibu diselamatkan oleh Tuhan, atau pada hal yang lain. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Amin. Amin. Datang di hadapan-Mu, kami mendengar firman-Mu. Roh Kudus meneraikan benih firman-Mu dalam loh hati kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jadikan kami pelaku firman-Mu, jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami semua. Biar khusus kami yang mengangkat tangan hari ini Tuhan, dimanapun kami berdiri, dalam nama Yesus. Roh Kudus dalam diri kami pribadi masing-masing, dalam nama Yesus. Jamah, 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 jamah kami. Kami imani Tuhan, dalam nama Yesus. Kami pulang mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan pemulihan, mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami terima kemenangan dari Tuhan. Kami terima pertolongan dari Tuhan. Kami terima jalan keluar dari Tuhan. Kami terima kelepasan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami terima, kami terima. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Tuhan pakai untuk jemaat menjadi alat Tuhan untuk membawa keluarga-keluarga kami
hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah ibadah kami. Ya, Tuhan. Yang kedua malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati semua. Bapak Ibu silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Sebelumnya sebentar kita akan menyaksikan penampilan dari adik-adik kita sekolah minggu yang ingin memuliakan nama Tuhan dengan tariannya mereka. Selamat menyaksikan Bapak Ibu sekalian. Lampu boleh dibantu? Lampu boleh dimatikan. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its work. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Truly He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chains shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all with
Boleh sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih adik-adik, bagus sekali narinya. Sekarang kita akan masuk ke dalam prosesi penyalaan pohon terang. Tahun ini beda dari tahun biasanya kita nyalain lilin, tapi malam ini kita gantikan dengan pohon terang yang sudah disiapkan dengan sedemikian cantiknya. Boleh lampu dimatikan lagi semuanya. Bapak Ibu, mari sama-sama kita nyalakan flashlight smartphone kita dan kita bersama-sama mengangkat flashlight tersebut untuk menerangi ruangan ini. Pertama-tama, pohon yang pertama, kami mengundang Bapak Gembala kami, kita semua, Pendeta Kaki Cahyadi, untuk menyalakan lampu yang pertama. Selanjutnya untuk pohon yang kedua, kami mengundang Ketua Panitia Natal, Ibu Olivia Siahaan. Selanjutnya mewakili kategorial sekolah minggu, kami mengundang Bapak Adi Setiawan untuk menyalakan lampu pohon Natal. Kemudian dari kategorial youth, Saudari Fenicia Stefanus. Selanjutnya mewakili WBI, Ibu Mika Haryanto. Mewakili kategorial glamour, Bapak Pendeta Imron Wijaya. Selanjutnya untuk pohon yang terakhir, perwakilan dari jemaat, Bapak Wempi, silakan. Mari Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri dengan mengangkat flashlight di smartphone kita di tangan kanan, kita angkat pujian Malam Kudus. Malam kudus, sunyi seraya, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, anak kecil, anak kudus. Bapak Ketut untuk memimpin doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita sehati berdoa. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali, Tuhan berikan kesempatan untuk kami bisa bersama-sama merayakan Malam Kudus di tempat ini. Kami kembali diingatkan bagaimana Tuhan mengasihi kami, mengasihi gerejamu, mengasihi kami semua.
Kami bersyukur Tuhan untuk keamanan yang Tuhan berikan, berkat-berkat yang Tuhan karuniakan sehingga kami boleh merayakan Natal pada hari ini. Kami terus berdoa memberkati gereja-gereja Tuhan yang sedang merayakan malam kudus dan juga Natal. Kami berdoa Tuhan, Kau hadir dalam setiap perayaan Natal. Gerejamu dan umatmu boleh mendapatkan lawatan Tuhan. Beri keamanan, beri kedamaian, sehingga sungguh-sungguh kami boleh menikmati makna kelahiran Kristus. Dan terlebih kami rindu Kristus lahir dalam hidup kami, membawa sukacita, membawa kedamaian, untuk kami tetap memandang hanya kepada Tuhan dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa bersaudara kami yang mengalami musibah tanah longsor dan banjir. Kami tahu ini bukan hal yang mudah, tapi kami percaya di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang besar, baik bagi bangsa kami, baik bagi setiap orang, bahkan anak-anak-Mu yang Tuhan izinkan mengalami musibah ini. Kami tetap berdoa, beri mereka kekuatan Tuhan, beri mereka kesabaran, dan juga biarlah pemerintah setempat, bahkan pemerintah pusat dapat menangani banjir dan musibah ini dengan baik. Bantuan-bantuan dapat tersalurkan dengan baik, sehingga mereka juga boleh menikmati berkat Natal pada tahun ini. Pemulihan-pemulihan ke depan Tuhan berkati. Kami percaya di balik peristiwa ini Tuhan sedang nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa dan negara kami. Oleh sebab itu kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, beri kepada para pemimpin bangsa kami hati yang takut akan Tuhan. Mereka yang duduk di legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif, Tuhan berkati mereka. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan. Sehingga apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan, mendatangkan berkat bagi Indonesia. Indonesia makin maju, Indonesia makin sejahtera. Karena itulah kerinduan Tuhan bagi bangsa ini. Segala potensi di bangsa ini dikelola dengan baik untuk mensejahterakan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, gereja Tuhan di tempat ini. Apapun pergumulan dan masalah yang Tuhan izinkan kami alami, kami tahu Engkau Yesus, Engkau Tuhan kami, Raja kami, Engkau lebih besar dari masalah kami Tuhan. Biar hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Kami tidak takut dan khawatir, sebab apapun yang Tuhan izinkan kami alami, kami tahu Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Tuhan berkati usaha jemaat-Mu. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan. Biar mereka boleh menikmati berkat-berkat. Terlebih di akhir tahun ini ada pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, mereka yang sakit, mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya bilur-bilur Yesus sanggup menyembuhkan kami. Bahkan Kau menyediakan mujizat bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keberadaan gereja Tuhan di tempat ini. Jemaat-jemaat yang sudah Tuhan pakai untuk mendukung, berkontribusi untuk mensupport pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami percaya mereka sudah menabur dengan benih yang terbaik. Dan firman Tuhan berkata, apa yang kau tabur engkau akan tuai. Dan kami percaya mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui apa yang mereka sudah kerjakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha jemaat-jemaat yang sudah Tuhan pakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa buat keberadaan gereja Tuhan, ruko di tempat ini. Kami percaya kalau kami boleh beribadah itu karena Tuhan. Oleh sebab itu kami terus berdoa buat lingkungan yang ada. Kami mengucap syukur, makin hari kami makin melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara-Mu. Sebab itu kami terus memberkati lingkungan kami Tuhan. Bahkan dengan program GBK yang kami lakukan setiap Rabu. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus perluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Orang-orang yang datang menikmati berkat Tuhan, mereka akan mengalami kasih Tuhan. Sehingga hati mereka terbuka untuk Yesus. Untuk Engkau Raja di atas segala raja. Berkati para tokoh masyarakat di tempat ini, lingkungan di tempat ruko ini. Biar Tuhan terus bekerja dalam hati mereka.
kami terus berdoa memberkati lingkungan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami yang hadir dengan segala pergumulan, kami percaya ada tangan Tuhan yang menopang hidup kami, sehingga kami boleh tetap memandang kepada Tuhan. Karena ada Yesus yang hidup, yang sudah menyelamatkan hidup kami. Maka apapun yang Tuhan izinkan kami terjadi, kami alami, kami tahu Tuhan Yesus pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya ingin percaya kita semua mendapatkan berkat malam Natal pada malam hari ini, amin. Karena kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, sekarang tiba saatnya kita untuk kembali memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dengan persembahan kita yang kedua, Bapak Ibu silakan masukkan di dalam amplop yang berwarna putih. Karena Bapak Ibu memberikan persembahan tersebut yang kedua ini dengan cara meletakkannya di palungan yang di depan. Dimulai dari sebelah kiri dan kanan saya, nanti maju duluan. Nanti keluarnya lewat tengah ya Bapak Ibu supaya tidak tabrakan. Lalu kalau sudah semua, yang bagian tengah boleh maju untuk meletakkan persembahan. Silakan Bapak Ibu sebelah sisi kiri dan kanan. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bersama, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bangsa. Di surga disembah, Kristus Raja yang bangga, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang tetap, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bersama, lahir Raja mulia. Kita surga bersama, lahir Raja mulia. Kita surga bersama, lahir Raja mulia. Baik Bapak Ibu, mohon waktunya sejenak. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menyaksikan warta. Media, saya persilakan. Shalom, selamat Natal kepada seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah GBI Ruko Geraha Niaga. Ibadah raya pada hari Minggu 28 Desember 2025 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9 dan 11 bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Ibadah tutup tahun diadakan pada 31 Desember 2025, hanya 1 kali ibadah pukul 17 bertempat di Ruko Geraha Niaga. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah ini. Ibadah awal tahun tanggal 1 Januari 2026 akan diadakan sebanyak 2 kali pukul 9 dan 11, disertai dengan perjamuan kudus bertempat di Ruko Geraha Niaga. Mari kita mengawali tahun yang baru di dalam Tuhan bersama-sama. Mari dukung dan follow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Bapak Ibu yang akan mengikuti katekisasi prabaptisan air dan pranikah dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Kesempatan untuk melayani di GBI Ruko Geraha Niaga masih terbuka. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar.
Gembala, hamba Tuhan, dan seluruh pengurus mengucapkan Selamat Hari Natal 2025. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, senang sekali Bapak Ibu kita kembali bisa merayakan malam kudus di tempat ini, ya. Cuman tadi lampunya kurang gelap, ya. Padahal saya nggak demen gelap-gelapan Bapak Ibu ya. Ya. Tapi tadi kayaknya saya rasa kurang gelap gitu, karena biar cahaya handphone itu biar lebih kelihatan. Ya. Nah, kita bersyukur kita bisa merayakan Natal dan juga kita akan menyongsong tahun baru, Bapak Ibu. Nah, kemudian jangan lupa besok kita ada ibadah perayaan Natal. Kebaktiannya juga 3 kali. Yang pertama jam 8.30. Ya, yang sudah daftar jangan lupa. Kemudian yang kedua jam 11, yang ketiga jam 3 siang. Besok ada drama kontemporer, Bapak Ibu. Drama kontemporer. Apa itu drama kontemporer? Kita lihat saja besok ya Bapak Ibu ya, supaya kita lebih melihat bagaimana ya jemaat RGN beraksi, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian hari Minggu kita baktian seperti biasa. Ya, tanggal 28 tuh hari Minggu kebaktian seperti biasa. Dan jangan lupa Bapak Ibu tanggal 31 kita ada ibadah tutup tahun jam 5. Jadi bagi Bapak Ibu yang gak kemana-mana datang jam 5. Kemudian bagi Bapak Ibu mau datang mau bawa makanan silakan. Kami dengan senang hati menyambut Bapak Ibu membawa makanan. Karena setelah itu kita akan perjamuan kasih kembali. Dan tanggal 1 kita akan buka ibadah pertama di tahun yang baru. Jadi kita tutup di tanggal 31 bersama dengan Tuhan. Kita akan buka lembaran baru tanggal 1 bersama dengan Tuhan di tempat ini. Disertai dengan perjamuan kudus. Ya. Bapak Ibu terima kasih buat support yang luar biasa. Ya. Ini angka dana Natal kita. Ya, Bapak Ibu terkumpul 111.79 bla 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 bla. Dana Natal kita 122 ya. Masih kurang sekian, puji Tuhan tadi Bapak Ibu setelah saya ngomong tadi pada pertama ada keluarga yang transfer seangka 10.202.00 ya. Jadi dananya tercukupi sehingga bisulnya Olive meledak Bapak Ibu karena dia sebagai ketua panitia. Ya, dan kalau tidak rambut Olive lurus tuh. Tuhan baik. Ya kita bersyukur Tuhan cukupkan semuanya. Dan saya percaya apa yang Bapak Ibu tabur, Bapak Ibu akan tuai sesuai dengan janji Tuhan. Amin. Semakin Bapak Ibu banyak menabur tuh pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti perhitungkan Bapak. Amin. Ya, Tuhan tidak tinggal diam. Ya, karena itu janji Tuhan buat kita sekalian. Ya. Kita nyanyi ya? Mari Bapak Ibu kita nyanyi bersama-sama, kita berdiri bersama keluargaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu lamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
sudah berkati ibadah malam kudus kami yang kedua di tempat ini. Terima kasih buat keadaan jemaat-Mu sampai hari ini Tuhan. Jemaat ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Jangan Kau lalui dari mereka satupun malam ini. Berkat-Mu ada buat mereka semua Tuhan. Berkat-Mu turun di tengah hidup mereka, di tengah keluarga mereka, di tengah pekerjaan, usaha, anak-anak mereka. Cergus buat Yosean Tuhan. Kami imani anak ini akan disembuhkan Tuhan secara ajaib dan Amin sempurna. Tuhan, amin. Organ tubuhnya boleh normal. Dalam nama Yesus, amin. Normal dalam nama Amin, Yesus. dalam nama Kami Yesus. imani itu terjadi. Makasih Tuhan terus sedang memulihkan Ibu Sumi. Amin. Bahkan Tuhan sedang membuat mujizat kembali untuk Pak Beben Tuhan. Amin. Amin. Tuhan sel kankernya akan dijamah disembuhkan oleh kuasa Dalam bilur nama Yesus. Yesus, amin. Tolong dia Tuhan, kasihani Ya, dia Tuhan. Oh Tuhan, kami membawa jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi mereka milik Tuhan Yesus, umat tebusan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lindungi kami dari yang jahat. Ya. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Makasih Tuhan. Jadikan kami jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah kami ketiga sebentar ke dalam tangan Tuhan. Kami terus mengundang Tuhan hadir di sini. Amin. Tuhan hadir memberkati ibadah malam kudus kami. Ya, Yesus. Tuhan yang ada bersama kami. Amin. Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara besar dan Yes. perkara ajaib di tempat ini. Amin. Nama Tuhan terus dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami akan berpisah, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Untuk itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu. Terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan Amin. Bapak Ibu, kita nyanyi lagu Feliz. Feliz Navidad. Kita nyanyi, kita salam-salaman ya Bapak, kan kita jarang salam-salaman nih. Ya. Ya, kita nyanyi sambil salam-salaman ya Bapak Ibu. Salamin siapa aja salam. Feliz Navidad. Oh, Feliz Navidad. Ya. Feliz Salam-salaman ya. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Haleluya. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Feliz Navidad. Bapak Ibu jangan pulang dulu. Kita mau foto bersama. Kita mau foto bersama. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Ya, I wanna foto dulu. Mau foto ya, mau foto dulu ya, foto sebentar. Mau foto. I wanna wish you a Merry Christmas. Amin. Of my heart. Iya, Bapak Ibu kan jarang terjadi kayak gini. Muter. Bapak Ibu boleh nggak di sebelah sini boleh pindah? Kita ke Kita mau sini yuk. foto, foto Kita semua. biar foto bareng. Duduk, nanti foto dari sini. Ini jadi kenangan.
pindah ke sebelah sini kita foto. Duduk ya, yang duduk kiri boleh. Nanti difoto sini sama Johan. Ya, silakan. Yuk, Mari kita Mari, foto-foto silakan. dulu. ya. Nanti difoto. Ya, silakan duduk. Yuk, Pak Budiman, Pak Wempi. Ya, merapat. Kita belum berdiri.